Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus yang kami muliakan, Simbah Yai Siswati Said selaku Mustasar MWJNU Kecamatan Wejepara, Boten Supe Romo Kiai Aziz selaku jajaran Suriah MWJNU Kecamatan Wejepara, Pak Kiai Ahmad Nur Ihsan selaku Ketua Tanfid dan jajarannya, teman-teman pengurus Lazis cabang Kabupaten Lampung Timur, dan juga tidak lupa kepada Pak Makrus dan seluruh teman-teman pengurus Ubzis Lazisnu Kecamatan Wejepara, para bapak, ketua-ketua ranting NU, dan juga jajaran pengurus Lazisnu se-Kecamatan Wejepara dari seluruh desa yang hadir, yakni 15 desa, kira-kira itu ya, 15 desa yang sudah ada Ubzis Lazisnu di seluruh Kecamatan Wejepara yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan siang hari ini kita semua bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pengurus NU, pengurus Ubzis Lazisnu yang saya hormati, sepertinya suasananya sudah mulai seperti puasa. Nggih. Oh ini bapak-bapak ibu-ibu sudah lemes kan, nggih. Mulai loyo. Dan auranya memang aura puasa, Pak. Dan tentu kita berharap di puasa tahun ini mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan diberikan umur panjang sakit melaksanakan ibadah puasa ini sampai selesai, nggih. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, nggih penae ngadeg napa lungguh ya penae ini. Ngadeg nggih. Bapak ibu sekalian, saya singkat saja karena nanti setelah zuhur diminta untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan pengelolaan koin NU. Dan saya yakin ibu-ibu juga semuanya penggerak koin ya nggih. Semuanya penggerak koin, penggerak kotak koin. Makanya saking rajinnya kita ini kadang-kadang wis kayak kotak koin wong ini. Bapak Ibu rahimakumullah, siang hari ini kita akan membahas soal zakat fitrah dan ketentuan amil, di mana saya kira kalau kaitan soal zakat fitrah ini hal yang sudah lumrah, sudah lazim kita laksanakan, dan saya kira Bapak Ibu sekalian sudah hafal soal tata kelola zakat ini, saya kira sudah biasa. Dan teman-teman dari pengurus ranting dari macam-macam desa saya kira sudah sering melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat fitrah. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita benahi sama-sama dalam rangka liislahiddin, dalam rangka untuk memperbaiki agama. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, zakat ini adalah bagian dari syariat dan konsep agama Islam. Kalau di dalam Al-Quran, konsep ini sering digandeng dengan sholat. Ya. Misalnya kita dipintah untuk sholat, aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi konsep zakat itu selalu digandeng dengan konsep sholat. Bahasa gampang ini berarti kita tidak mungkin sempurna cara ibadah kita tanpa zakat, meskipun sudah sholat. Maka antara aqimus sholah, dirikan sholat, dan tunaikan zakat, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga ada penjelasan di dalam Al-Quranul Karim bahwa konsep zakat ini memang tadi disampaikan oleh Mas Atib memang harus kita lakukan secara aktif. Maka perintah di dalam Quran adalah khud min amwalihim sodakotan tutohirum wa tuzakkihim biha. Khud, ambillah, kan mendet bu, kan mendet. Min amwalihim, dari harta mereka itu, tutohiruhum, yang akan mensucikan harta mereka, sodakotan dalam bentuk zakat,
Sodakotan di sini pengertiannya zakat. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikannya. Jadi ada yang konsep membersihkan harta, berarti kalau kita ambil namanya kira-kira zakat mal. Wa tuzakkihim, yang mensucikan jiwa, berarti kira-kira namanya zakat fitrah. Kira-kira begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dasar pokok posisi zakat yang sangat urgen dan sangat penting. Berikutnya, selain itu, dalam sejarah kita tahu bahwa dulu pasca Rasulullah wafat, itu orang-orang Islam itu sudah tidak mau berzakat, Pak. Wis males lah zakat lah, koyonis. Gak penting wong nabi ini wis ninggal, wis ra ono nabi ini. Maka sahabat Abu Bakar ketika menggantikan Rasulullah yang statusnya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, itu memerangi orang-orang yang anti zakat. Memerangi berarti orang yang menolak zakat itu statusnya mirip-mirip seperti orang kafir gitu. Sampai diperangi. Artinya apa? Berarti zakat adalah bagian yang sangat penting dalam konsep syariat beragama. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada satu hadis dari Yahya ibnu Yahya, walafdu lahu qala qara'tu ala Malik an Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah faradha zakatal fitri min Ramadhani ala nas so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala kulli khurin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah. Ini hadisnya ya. Di bulan suci Ramadan yang diwajibkan kepada manusia sebanyak so'an, satu sok. Nanti soknya akan kita gambarkan, kita jelaskan di slide-slide berikutnya. Min tamrin, dari korma. Karena hadis ini dari tempatnya Rasulullah, yang di sana itu makanannya korma. Sementara di kita tidak ketemu korma. Ya meskipun korma itu buah yang keluarin itu pas lebaran tok. Pas lebaran baru metu kormane. Tapi bukan makanan pokok. Maka atau so'an min sa'irin, atau satu sok dari napa niki? Sa'ir niki napa? Gandum ya. Gandum niku benten mboten kalih jagung. Benten nggih? Karena gandum itu berbeda. Kula dereng pate paham gandum niku kados napa? Kados gabah ya. Pokoknya enten ulen-ulene nggih, ada ulen-ulennya itu gandum. Lek teng mriki napa bahasane, Pak? Ah, cantel. Nah niku kira-kira cantel. Ini kan namine napa? Gandum. Nah, ini ukurannya adalah satu sok bagi orang-orang yang merdeka, au abdin, atau yang tidak merdeka. Di sini masih ada penjelasan. Kemudian jenisnya dari golongan laki-laki dan perempuan yang agamanya Islam. Ini kira-kira ngoten niku penjelasan dari hadis niki. Yang berikutnya, hikmah pertama, kenapa sih kita harus membayar zakat? Yang pertama adalah untuk mensucikan jiwa dan menjadi makanan untuk orang-orang miskin, terutama konsep zakat fitrah. Bapak Ibu, bahwa zakat fitrah ini, kalau kita bilang zakat fitrah ini konsep tentang penyucian jiwa, di mana sasarannya itu adalah orang yang tidak mampu makan ketika hari raya. Jadi ketika hari raya kok ada orang tidak mampu memberi makan kepada dirinya sendiri, pas hari raya, maka dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Wong mangan wae kangelan lho, Pak. Lebaran niku makan di panganan. Niku ya sing dizakati mestine, tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nah, fungsinya adalah tentu untuk mensucikan jiwa. Berikutnya, hikmah yang kedua adalah menyempurnakan pahala puasa. Ini ada penjelasan di dalam satu hadis. Qala Rasulullah SAW, syahrul Ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa' illa bizakatil fitri. Artinya adalah puasa Ramadan seseorang itu, ini puasa kita, karena puasa ini adalah ibadah yang sifatnya khusus. Ya, khusus. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu tidak khusus. Tidak khusus itu dalam pengertian begini, kadar pahalanya sudah bisa ditimbang. Misalnya orang sholat jamaah, kadar derajatnya 27 derajat.
Tapi kalau puasa itu ibadah yang kadarnya itu kita tidak bisa menentukan, karena puasa itu salah satu ibadah yang sifatnya rahasia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Karena puasa itu adalah untuk Allah sendiri dan Allah yang akan membalasnya. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Karena puasa adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalas. Jadi sifatnya rahasia. Karena sifatnya rahasia, maka ada ketergantungan konsep zakat fitrah ini dengan puasa. Bahkan dijelaskan dalam hadis ini, kalau orang belum bayar zakat fitrah, niku pahalane poso gantung teng langit dan bumi. Sampai dia naik ke atas dengan satu syarat dibayarkan zakat fitrahnya. Niki berarti zakat fitrah fungsinya sebagai penyempurna dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, zakat ini Bapak Ibu ada dua dimensi itu dua manfaat. Yang pertama disebut dengan dimensi ibadah. Berarti apa maksud dimensi ibadah itu? Ketika seorang melaksanakan ibadah zakat, berarti secara otomatis orang tersebut sudah melaksanakan ketundukan terhadap perintah Allah sebagai seorang hamba. Berarti dimensinya bahwa dia adalah seorang yang beribadah. Maka dimensinya disebut dimensi ibadah. Yang kedua, zakat memiliki fungsi yang kedua, yakni dimensi sosial. Maksudnya adalah bahwa zakat itu punya tujuan pokok untuk menyelesaikan problem sosial. Misalnya zakat fitrah. Problem sosialnya apa? Orang tidak makan pas hari raya. Ini problem sosial. Yang kedua, kalau konteksnya zakat mal, orang zakat mal ini sebenarnya tujuannya tidak hanya sebatas seperti zakat fitrah, Pak. Karena kalau zakat fitrah itu kan waktunya terbatas hanya di akhir Ramadan ya. Di akhir Ramadan dan di bulan suci Ramadan. Tapi kalau zakat mal itu waktu pelaksanaannya yang penting sudah haul, sudah nisab, itu ya wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat malnya. Tidak harus nunggu bulan Ramadan. Kalau zakat mal itu kapan saja. Karena ukurannya adalah nisab, berarti kadarnya sudah sesuai. Kemudian yang kedua adalah haul. Haul itu 1 tahun. Tapi 1 tahun yang dimaksud di sini ini adalah 1 tahun dalam hitungan versi hijriyah. Bukan 1 tahun hitungan Masehi, bukan. Tapi hijriyah. Selanjutnya, bagaimana Pak kalau orang menyepelekan aturan zakat? Di sini dijelaskan bahwa orang menyepelekan aturan zakat itu sebenarnya tidak ada persoalan. Hanya saja ada sesuatu yang ketika disepelekan aturan pengelolaan zakat itu disepelekan, kadang-kadang zakat itu statusnya tidak sah. Misalnya orang berzakat kok langsung kepada mustahik. Misalnya saya seorang muzaki, saya pengen zakat Pak, zakat fitrah. Tapi zakat fitrahnya saya berikan langsung kepada yang terima. Kira-kira masalah napa mboten? Masalah napa mboten? Mboten masalah, tidak ada masalah. Saya kasihkan karena mereka berhak, saya berikan langsung, ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya sah. Tapi dalam konteks pengelolaan yang memakai jalur misalnya ada panitia, ada amil, nah kita kadang tidak bisa membedakan ini statusnya sebagai panitia apa sebagai amil. Nah dari sini maka muncul kemudian, kalau amil itu sah mengambil haknya sebagai amil. Kalau panitia yang statusnya panitia tidak ada yang mengangkat, tidak ada SK-nya, itu berarti statusnya panitia. Kalau panitia itu, kalau orang memasrahkan zakatnya kepada panitia, ternyata sama panitianya diselundupkan Pak. Diselundupkan itu delik nih, berarti sampai nih. Wonten masalah. Itu kira-kira zakatnya gimana? Sah napa mboten? Seng zakat niku lho tak titip nih panitia, karo panitia didelik nih ora disampaikno. Niku kira-kira napa? Sah napa mboten? Kalau menurut aturannya zakatnya itu
dia wajib mengulang lagi karena zakatnya tidak sah. Kalau nggak tahu yo jenenge rarti. Lha rarti ke kepiye tutup malaikat. Makanya begini Pak, kalau ada yang dikelola langsung amil. Jadi amilnya sah, namanya nanti saya jelaskan namanya amil syar'i. Kalau amil syar'i itu ketika dipasrai seorang muzaki untuk dipasrahkan kepada mustahik, ternyata kok tidak sampai, ini yang nakal amilnya. Kok ora teko iki kepiye? Itu statusnya seorang muzaki tetap gugur kewajibannya. Artinya dia tidak harus mengulang. Tidak mengulang, Pak. Karena dia sudah diamanai sebagai amil. Itu kesalahan dia yang kena masalah. Tapi kalau panitia, Bapak Ibu, itu panitia itu kan tidak berhak ngelola zakat. Makanya kalau kita pasrahkan kok diselundupkan, salah kita sendiri. Salah kita. Nah, ini namanya yang disebut dengan menyepelekan aturan zakat. Kalau diselewengkan, masalahnya berdampak ke kita. Dan dalam aturan mainnya, dalam aturan fikih kita, itu yang begini ini kita harus ngulang lagi, Pak. Kalau tahu. Kalau tahu. Kalau nggak tahu ya wallahu a'lam bisawab. Yo silang orang ngerti wis sapa sing nyelundupke. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ke depan bimbingan teknis ini dalam rangka memperbaiki pola pengelolaan zakat kita supaya lebih baik ke depannya. Selanjutnya syarat wajib mengeluarkan zakat, yang pertama adalah Islam, yang kedua merdeka, menemui akhir Ramadan, punya kelebihan nafkah pada hari raya Idul Fitri. Islam sudah pasti, merdeka ini karena konsep merdeka ini konsep lama ya. Konsep lama dan sekarang kan kita nggak bisa yang orang merdeka itu yang kayak apa Pak? Yang hamba sahaya itu seperti apa sudah nggak ada kan? Hamba sahaya itu sudah nggak ada. Perbudakan itu sudah tidak ada lagi. Kemudian menemui akhir Ramadan. Siapa saja yang menemui akhir Ramadan, meskipun bayi baru selahir, tapi masih menemui di ujung, Pak. Lahiran kok sore ini kok wis maghrib. Tapi sik nemui ujung Ramadan, itu dia harus zakati. Ya, meskipun cah cilik, ya memang cah cilik dizakati. Siapa yang menzakati? Ya penanggung jawab di rumah tersebut, ya kepala keluarganya. Berikutnya punya kelebihan nafkah pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, punya kelebihan harta dalam pengertian ini adalah makan. Iso mangan, Pak, butuh. Lek butuh iso mangan berarti nggak iso zakat, kudu di zakati. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya orang-orang yang wajib dizakati, sinten mawon sing wajib dizakati. Siapa saja yang harus dizakati? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Masing-masing kita harus wajib zakat. Yang kedua adalah istri, termasuk yang tertalak rojai dan tertalak bain, yang sedang hamil. Rono gantungane hamil niku wau. Jadi tetap dizakati oleh suaminya yang menalak rojai dan bain. Kemudian yang berikutnya, orang tua ke atas berarti kita misalnya masih punya bapak atau ibu yang tinggal di rumah kita, terus itu tanggung jawabnya kita sebagai kepala keluarga, ya kita zakati. Ada mbah kita kok tinggal di rumah kita, Pak, kita yang zakati. Berikutnya adalah miskin, tidak punya makanan kecuali untuk sehari semalam Idul Fitri. Ya, berarti sudah duwe panganan belas. Orang tua kita yang nggak punya itu loh maksudnya. Berikutnya adalah anak ke bawah yang belum mampu bekerja dan tidak punya harta. Anak kecil ya sekolah niku musuh kon kerja dhewe nggih zakat dhewe kan nggak mungkin nggih. Berarti kita sendiri yang harus membayarkan zakatnya selaku penanggung jawab keluarga atau kepala keluarga. Selanjutnya bagaimana dengan kadar ukurannya zakat fitrah? Nah, ini satu sok makanan pokok karena Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada kita dan murid-muridnya bahwa kadar sok itu adalah kadar makanan pokok. Ini mazhab Syafi'i, termasuk di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Maka kita ya kiaskan dengan kondisi kita sebagai bangsa Indonesia bahwa yang
diperbolehkan untuk zakat di Indonesia, zakat fitrah itu adalah standarnya makanan pokok dan umumnya kita makannya beras. Pak, lek ngen kula makanane jagung, Pak. Teng pundi sing jagung? Pundi? Madura ya. Ya berarti ya makanan pokoknya pakai jagung. Nah, zakatnya maksudnya damel jagung. Kula lek mam jagung niku sakniki lemes, Pak. Dadi ora pokok berarti makan jagung. Wah lek ampok niku waduh lemes. Lek gogek sih rada mending ya. Tapi kalau jagung niku perasaan saya kok lemes dulu mboten. Riyen mboten, tapi lek jagung energinya itu tidak mencukupi lek kula jagung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa kadar ukurannya. Kita ambil yang masyhur dan sering dilakukan oleh jamaah kita, lingkungan kita. Yang pertama 2,5 kg beras. Ini pendapatnya Umar As-Saqqaf. Ini yang masyhur dan di MUI juga sama masih pakai 2,5%. Kemudian yang kedua 2,720. Ini pendapatnya Ki Haji Maksum bin Ali. Beliau adalah salah satu kiai ulama kita yang punya karya kitab tentang ukuran zakat atau fokus tentang pengelolaan zakat. Nah, berikutnya yang paling atas ini paling masyhur dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan 3 poin ini, ukuran-ukuran ini hasil Bahsul Masail PWNU Jawa Timur beberapa tahun yang lalu masih kita pakai dan masih bisa dijadikan sebagai standar ukuran bagaimana mengeluarkan zakat fitrah. Pak, kita kira-kira milih yang mana kira-kira dari 3 poin itu? Atas. Ya, di lembaga Bahsul Masail kita hasil keputusannya dianjurkan pakai yang paling atas 275. Itu lebih mengambil sisi keamanannya, lebih aman. Masa lu mung pirang on lebih selisih kan, hanya selisih sedikit saja. Kok wah Pak 2,5% pas. Padahal dimaksud 2,5% ini hanya sebagai batas minimal. Makanya sering orang tua kita dulu, Bapak Ibu, itu kalau ngajarin zakat fitrah, niku ndamel canting, buat canting ya. Canting niku napa kalau bahasa Indonesia nih? Ya canting, wadah, canting, tapi biasanya dilebihkan ukurannya, dilebihkan supaya tidak press banget. Maka dari itu kita pakai standar yang paling tinggi, ini standar minimalis untuk menjaga keamanan, luweh marem. Dan ini hasil keputusan Bahsul Masail, mayoritas warga itu dianjurkan ngambil net yang paling atas, Meskipun tengah handapin ini juga boleh sih, 2,5 juga boleh sah, karena memang ada pendapat ulamanya. Karena memang soal kadar sok niku memang ikhtilaf, Pak. Ikhtilaf itu ya ada beberapa perbedaan. Tapi kalau kita ittifaq mufakat, ambil saja yang paling atas, kemudian disosialisasikan ke jamaah supaya tidak ada persoalan atau perdebatan. Makanya nanti mungkin insya Allah Ramadan ini PCNU Kabupaten Lampung Timur akan membuat surat edaran. Yang surat edaran ini tanda tangan nanti pengurus Lazis NU, kemudian lembaga Bahsul Masail untuk menentukan kadar berapa zakat fitrah harus kita lakukan di seluruh masjid dan musola NU. Insya Allah nanti kita sebarkan melalui WA, kersane gampil supaya lebih mudah. Berikutnya, tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Nur Ihsan tadi, bagaimana kalau orang membayar zakat dengan uang? Sementara dalam khasanah kita, khasanah ulama-ulama Syafi'iyah, itu tidak diperkenankan zakat fitrah menggunakan uang. Tapi kadang-kadang wong dhewe niku wis pokoknya ngeyel, wah aku bayar zakatnya nganggo duit, males nggawa abot-abot. Males, maka pakai duit. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita tetap berpegang konsisten terhadap ajaran para guru-guru kita, para kiai kita, bahwa pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya, yakni pendapat Syafi'iyah, itu tidak memperkenankan zakat fitrah menggunakan uang, tetap menggunakan makanan pokok di satu daerah.
Lalu bagaimana cara menyikapi orang yang bayar zakat kok ngotot pakai uang? Maka di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kalau mengikuti mazhab Syafi'i, maka panitia atau amil zakat itu menyediakan beras. Menyediakan beras. Berasnya nanti begitu dia datang, yang muzak itu datang, dia suruh membeli. Nah, berarti Pak amili dagang nih, boten. Amili tidak dagang, tapi dicari orang yang jualan beras, diminta dititipkan berasnya di situ, nanti panitia atau amilnya itu membantu proses pemindahan dari uang ke beras. Jadi nanti pada konteks prakteknya seorang muzaki tetap bayar zakatnya tetap menggunakan beras. Nah, kira-kira ngoten. Nanti diserahkan, didoakan dan sebagainya seperti biasanya amil-amil zakat di masjid mushola. Selanjutnya, jika orang itu ngotot terus pokoknya harus pakai duit, jelaskan Pak, dijelaskan, dikasih penjelasan. Kalau Bapak Ibu mau zakatnya pakai uang, ini kita harus pindah mazhab. Mazhabnya pakai mazhab Imam Hanafi atau pendapatnya Hanafiyah. Bagaimana kalau pendapatnya Hanafiyah, taklid ke mazhab Hanafi, maka standar ukuran satu soknya adalah 3,8 kg. Lebih banyak Pak, lebih banyak Bu, 3,8. Itu pun standarnya pakai korma, korma yang terbaik. Coba bayangin jenengan, lek korma ini senguapi regoni 100.000. Itu kira-kira ya 380 Pak bayari Pak. Pokoknya lek ngeyel ya bayar 380 weh, kapok weh. 380. Jadi harus bayar segitu. Nah, ini kita buat contoh. Kalau kormanya itu korma standar, ya korma standar itu harganya 30.000, maka seseorang yang ingin berzakat dengan uang taklid kepada mazhab Hanafi, jumlahnya kira-kira kalau dikali 3,8 114.000, itu kalau kormanya sekilo harganya 30. Kalau kali 100 ya 380 wis ngono wae ngitunge. Makanya disiapkan Bapak Ibu sekalian nanti yang diambil amil zakat itu diupayakan disiapkan beras bagi yang mereka bawa uang. Selanjutnya, kapan waktunya berzakat fitrah? Yang pertama hukumnya mubah atau boleh. Kapan itu? Mulai 1 Ramadan sampai menjelang 1 Syawal. Sampai menjelang 1 Syawal. Jadi mulai kalau Ramadannya itu 29 hari, berarti sampai hari ke-29 sore itu kategorinya mubah. Mubah niku boleh melaksanakan bayar zakat fitrah dari mulai tanggal awal. Yang berikutnya, membayar zakat status waktunya wajib. Kapan itu? Pas malam 1 Syawal. Jadi sonten maghrib niku sudah mulai takbir. Nah, malam 1 Syawal itulah status hukumnya seorang muzaki wajib mengeluarkan zakat fitrahnya yang mampu dan sesuai standar tadi itu, sesuai kualifikasi tadi. Yang berikutnya, yang paling utama membayar zakat fitrah adalah pagi hari 1 Syawal sebelum sholat Id. Niku tapi posisi ini panitia amilin pun bubar. Sudah bubar ya. Wah, itu dadak ngurusi zakat menaiki wis waya sholat Id. Biasanya tidak bisa. Nah, ini bisa dilakukan secara individu biasanya, Bu. Saya dulu juga sama begitu. Disuruh bapak saya zakatnya langsung disampaikan pas pagi-pagi itu habis sholat subuh, perlu dikongkon ngeterni zakatnya. Nah, ini bisa dilakukan kalau mandiri sendiri ya. Tapi kalau pakai amil sudah nggak mungkin, terlalu mepet. Ini statusnya paling afdol, paling apik. Karena ndang ngerti masak, sing randuwi panganan niku ndang masak isu, maka paling afdol. Yang berikutnya statusnya makruh. Makruh itu kapan? Bayar zakat fitrah pas tanggal 1 Syawal setelah sholat Id. Bar sholat Id bayar zakat fitrah. Niki hukumnya napa? Makruh. Bahkan di beberapa kitab menjelaskan statusnya bukan zakat fitrah, tapi hanya sebagai sedekah biasa. Nah,
Bagaimana Pak kalau zakat fitrah dibayarkan pas malam kedua bareng lencer, bareng lebaran yang bayar zakat begini? Niku statusnya haram, malah haram. Berarti lek bayar dosa. Bayar zakat atau malah dosa kan malah repotnya. Nah, haram Pak. Haram hukumnya, nggih. Berarti harus nganu nggih. Tapi wong dhewe kaya ini yo ora enek sing ngeten iki nggih. Nemen banget niki berarti lek bayar zakat fitrah kok sampai malam bareng lencer iki wis berarti nemen nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, lanjut nggih. Teknis pembayarannya seperti apa? Jadi seorang muzaki menyediakan barang yang akan dizakatkan dalam hari ini, makanan pokok beras, kemudian diniati saat memisahkan dari selain yang dizakati. Jadi misalnya beras ini ku sak kental misalnya nggih. Nah, kemudian kita menyisihkan berapa, satu keluarga berapa, disisihkan zakatnya. Diniati pas ketika memisahkan itu. Nah, kemudian menyerahkan langsung kepada mustahiknya atau melalui perantara, dalam hal ini adalah amil dan sebagainya. Nah, maka niatnya adalah begini. Nawaitu hadhihi fitrati. Kalau sendirian, dia sendiri yang mengeluarkan, saya niat ini adalah fitrah saya. Fitrah saya ini, fitrah saya. Niku diniati di dalam hati. Dilafalno boleh, dilafalkan juga boleh, malah sunnah untuk menguatkan niat di dalam hati. Selanjutnya, bagaimana cara niatnya kalau yang kita zakat fitrah itu banyak orang? Ini ada lafalnya, nawaitu hadhi fitratu mantal zamuni fitratuh. Ini adalah fitnah, saya niat membayar zakat fitrah orang-orang yang menjadi tanggungan saya. Jadi Bapak Ibu ketika memisahkan beras, makanan pokok dan beberapa hak dari keluarga kita, ya disebutkan saja dalam hatinya, ini zakat fitrah saya, zakat fitrahnya istri saya, zakat fitrahnya anak-anak saya, zakat fitrahnya Bapak Ibu saya. Niku lek ra iso basa Arab wis ngoten mawon, dilafalne ngoten mawon untuk menuntun hati kita. Sebenarnya teng ati ya pun cukup. Cuman mengki lek teng ati terus jenengan koyok yang sing liya-liya nggih, kelompok liya. Kelompok liya kan nek salat ora nganggo niat. Niatnya mboten dilafalne maksudnya. Saya tanya, "Yo niat, Pak." Tapi niatnya di hati. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya doa serah terima. Dan ini doa serah terima ketika menyerahkan zakat kita kepada seorang amil dan sebagainya. Maka doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Yang menerima mendoakan ajarakallahu fima ataita wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Yang artinya Allah semoga memberi pahala dalam zakat yang Anda berikan dan memberikan harta yang tersisa itu sebagai harta yang penuh dengan keberkahan. Intinya yang penting adalah ketika proses penyerahan zakat fitrah kepada amil niku mendoakan. Onten pasrai ijabe, kalau cara bahasane ijab. Penyerahannya kemudian ada penerimaan, terus didongani, ngoten. Ini tata cara kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya penerima zakat. Di sini langsung kita fokuskan kepada soal fakir dan miskin. Karena biasanya yang jadi perdebatan di kalangan kita, amil itu soal fakir dan miskin. Definisinya siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup diri dan orang yang menjadi tanggungannya, yang dinafkahinya, sesuai kelayakan hidupnya, sesuai umumnya orang hidup. Nah, yang ditanggungnya kira-kira standar usianya sampai 60. Maksudnya ini menyesuaikan dengan usia Nabi, kira-kira usianya standar 60. Dan penghasilannya kurang dari separuh kebutuhannya. Jadi penghasilan ini kurang dari separuh. Misalnya orang satu hari butuh dana 50.000 misalnya. Kebutuhannya 50.000 sehari. Tapi dia hanya dapat kurang dari separuh. Kira-kira pinten? 25, bawahnya lagi berarti. Kalau 25 kan pas separuh. Dia kurang dari separuh, ya 20.000. Wayahe butuhe 50.000 tapi hanya bisa memenuhi kebutuhannya 20.000. Ini kategorinya fakir. Jadi nggak sampai separuh kebutuhannya terpenuhi. Kalau kita analogikan, kita kiaskan dengan makanan, kita makan biasanya sehari berapa kali, Pak? 3 kali nggih? 3 kali. Sing seneng yuk kadang ping 5 barang. Bengi mentong ping pindho. Bakso mie ayam.
Wes pengakeh wis macam-macam. Tapi kita pakai standar umum ya, pakai standar umum. Standar umum itu ya kira-kira 3 kali. Isuk sarapan, siang makan siang, sonten makan sore ya, 3 kali lah ya. 3 kali ya 3 piring kira-kira. Urung imbuh barang tapi Pak ini. Urung imbuh urung dipikir. Nah, kalau orang makan, kalau pakai standar makan, itu berarti orang fakir itu dia makannya ya 2 piring kurang, 2 piring kurang. Itu statusnya apa? Fakir. Harusnya makannya 3 piring, tapi hanya 1,5 piring kurang. Itu kategorinya fakir. Berarti kebutuhannya tidak mencapai setengah. Kebutuhannya yang terpenuhi tidak mencapai setengah. Ini fakir ya. Nah sekarang kita cari orang fakir di lingkungan kita yang pakai definisi niki atau pakai pengertian ini kira-kira ketemu nomor mboten? Ketemu. Berarti kita masuk yang kedua Pak, yang miskin. Nah, miskin ini tafsirnya mungkin macam-macam. Miskin apa itu? Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup diri dan orang yang wajib dinafkahinya sesuai dengan kelayakan hidupnya dan penghasilannya itu lebih dari separuh kebutuhan. Kalau diibaratkan maem 3 piring sehari, itu kira-kira 1,5 piring lebih didik lah ya. 2 piring lah, 2 piring niku. Tapi tidak penuh. Kalau kita analogikan uang, kita kiaskan uang, kebutuhannya 50.000. Oleh duit 30.000. Kalau separuh kan 20.000 nggih, 25.000. Di atasnya lebih dari separuh tapi tidak genap 100%. 50.000 nggak nyampe. 40.000 lah, 30-40.000 dan seterusnya. Itu pengertian miskin. Kalau kita mencari kriteria orang miskin, saya kira masih ketemu yang konsep ini. Jadi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya secara total. Apalagi ini kalau dikembangkan lagi dengan konsep-konsep kebutuhan yang lain ya, misalnya soal pendidikan dan sebagainya juga bisa masuk dalam konteks miskin ini. Berikutnya penerima zakat mu'alaf. Kalau mu'alaf definisinya apa mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Nah, yang pertama yang dimaksud mu'alaf dalam hal ini adalah orang yang masuk Islam namun niat keimanannya masih lemah, ia diberi zakat agar imannya kuat dan senang dengan orang-orang Islam. Ada beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya bimtek di daerah Pugung Raharjo. Ada yang tanya, Pak, mu'alaf itu batasnya sampai kapan ya Pak? Tempat saya itu sudah 5 tahun kok ngakunya mu'alaf terus Pak. Pengen nulis zakat fitrah terus. Nah, mu'alaf yang dimaksud adalah ketika keimanannya masih lemah, tapi lek wis rajin sholat, poso ya wis rajin, ini kuwi berarti imannya wis kuat, wis ra mu'alaf meneh Bu. Dari Hindu, Kristen dan sebagainya. Jadi mu'alaf itu batasnya apa? Batasnya asal imannya sudah kuat, sudah menjalankan syariat, status mu'alafnya sudah hilang. Nah, daftar haji nih kan. Wis muslimat banget munan wis enggak anak mu'alafin niku. Yang kedua, yang dimaksud kriteria mu'alaf yang kedua adalah orang yang masuk Islam dan kuat niat keimanannya. Niki mu'alaf masuk Islam tapi langsung kuat imannya. Biasanya mereka mempunyai pengaruh kuat kepada orang lain untuk masuk Islam, mengikutinya. Kira-kira ya siapa? Ya ustadznya atau kiainya agama lain itu, gurunya itu kok masuk Islam, terus tapi sudah mantap betul kayak pendeta pastor Pak itu kalau masuk Islam kan mantap tenan ya, suster dan sebagainya, nggak ada ngesotil loh Bu. Tapi setelah masuk Islam langsung kuat, tapi punya pengaruh dia, pengaruhnya ke pengikut-pengikutnya dulu. Itu tetap dikasih zakat untuk menarik simpati kepada pengikut-pengikutnya supaya sama-sama bisa masuk Islam. Nah, ini definisi mu'alaf yang kedua. Jadi dia nggak melihat lemah apa tidaknya, malah justru di sini imannya sangat kuat. Dia punya pengaruh, tokoh dari kelompok agama lain atau tokoh yang tidak punya agama tapi punya pengaruh banyak,
itu dikasih zakat fitrah dalam rangka dakwah supaya menarik pengikut-pengikutnya masuk Islam. Yang berikutnya penerima zakat sabilillah. Sabilillah niku kalau dari sisi bahasa pengertiannya sabil niku kan jalan, lillah itu Allah, jalan menuju Allah. Tapi pengertian secara umum di kitab-kitab klasik kita, kitab-kitab fikih kita, pengertian sabilillah itu adalah sukarelawan perang. Jadi perang niku ora dibayar. Zaman biyen tapi niki nggih, zaman dulu. Nah, maka kemudian ada beberapa ditafsirkan sabilillah itu semua sektor kebaikan. Yang penting untuk tujuan kebaikan, maka didefinisikan sebagai sabilillah. Maka kadang-kadang kadang-kadang ada perdebatan di kalangan kiai-kiai kita. Niku ora oleh Pak, niku guru ngaji. Nah, guru ngaji didefinisikan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, piye Pak, daripada ribut Pak, ngoten niku kadang-kadang ngoten niku. Dan itu dipraktekkan oleh jamaah-jamaah kita, panitia-panitia zakat kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana standar menentukan mustahik? Standar menentukan mustahik. Yang pertama adalah dugaan kuat berlaku untuk semua mustahik. Artinya dugaan kuat itu seorang amil itu membuat persangkaan bahwa seseorang ini statusnya menjadi mustahik. Iki wonge layak iki. Menentukan seseorang itu berhak menjadi mustahik zakat, menjadi asnaf tadi, yang fakir atau miskin tadi, ya mung keyakinan, Pak. Keyakinan dari amil. Berarti itu ada hak prerogatif amil. Yang berikutnya adalah pengakuan bagi fakir miskin, mu'alaf, sabilillah, dan ibnu sabil. Maksudnya nopo niki maksudnya? Bahwa orang yang fakir atau miskin tersebut mengaku bahwa dirinya memang miskin. Oh, moro nang panitia zakat amil. Pak, aku ini melarat loh Pak. Tolong saya dikasih zakat. Berarti itu ngaku Pak. Harus dikasih. Oh ngaku kok. Pengakuan. Saya ini sabilillah. Saya kehabisan ongkos di perjalanan misal. Untuk berjuang di jalan Allah saya ini kehabisan biaya. Nah, masuk. Karena mengaku. Termasuk miskin ngaku juga statusnya bisa dapat jatah sebagai mustahik. Tapi ngedewe napa wonten ngoten niku? Ya ada, Pak, ada. Saya pernah ketemu kok. Pak, aku tolong jalukno zakat fitrah ya. Lah, napa, Pak? Memang orang duwe aku. Nah, ngaku berarti ngaku kalau miskin. Berikutnya adalah bayinah. Bayinah itu apa? Bayinah adalah informasi dua orang saksi. Ada dua orang saksi menyatakan bahwa itu orang itu memang miskin. Orang itu tidak mampu. Nah, berarti ada kesaksian dua orang. Itu bisa dikategorikan, orang yang dipersaksikan itu kategorinya sebagai mustahik zakat. Berikutnya ada isfifadoh atau masyhur. Masyhur itu minimal dari 3 orang. Maksudnya ada informasi 3 orang. Ya, kalau yang menceritakan itu sudah lebih dari 2 orang, 3 orang, lebih ke atas, berarti masyhur. Masyhur nopo nih? Ya miskinnya masyhur maksudnya. Kalau dia ini miskin terkenal gitu loh. Orang pada tahu semua niku lek wong melarat niku ngerti kabeh. Nah, itu sudah otomatis harus apa? Harus dikasih zakat fitrah. Berikutnya pembenaran pihak yang menghutangi bagi yang mengaku sebagai ghorim ya. Wong utang, saya punya hutang. Loh, wong utang kan iso ngapusi barang ya. Orang utang kan bisa bohong. Saya hutangnya banyak Pak, tolong saya dijadikan mustahik zakat fitrah. Saya dikasih. Sama ngutangi piro? Utangku sama ini Pak. Nah, lo iso ngapusi juga. Makanya harus ada persaksian orang yang hutangi. Oh, bener, wongnya ngutangnya sampean, bener Pak. Utangnya nggih apa? Nah, harus diperjelas lagi Pak. Anu Pak, nggih kredit motor. Masalah. Jadi pengertian hutang dalam hal ini, para ulama kita menjelaskan bahwa yang dikategorikan ghorim adalah hartanya yang habis untuk perjuangan di jalan Allah. Damel dakwah agamane Gusti Allah. Zaman-zaman riyen niku kathah sahabat-sahabat Nabi yang statusnya menjadi ghorim, yang tadinya sugih, tadinya kaya, tapi hartanya habis untuk perjuangan dakwah.
niki oleh mendapat harta dari zakat niku wau. Dia statusnya menjadi mustahiq. Berikutnya sabilillah tadi yang saya jelaskan tadi ya. Ada penjelasan dari riwayat Imam Qofal. Ini Imam Qofal, beliau memberikan penjelasan, sabilillah mencakup semua sektor kebaikan seperti mengafani jenazah, membangun benteng, dan merenovasi masjid. Pak, ini agak aneh memang, Imam Qofal agak aneh. Tapi Imam Qofal ini mazhabnya Syafi'i, Pak. Tapi agak membedai pendapat mayoritas. Kalau pendapat mayoritas kan tidak membolehkan. Jadi umumnya mazhab Syafi'i tidak membolehkan untuk bangun benteng dan sebagainya. Tapi Imam Qofal ijtihadnya adalah membolehkan. Tapi beberapa ulama ada yang mengikuti polanya Imam Qofal dengan syarat ketika orang-orang yang menerima zakat itu sudah tidak ada lagi. Fakir miskin wis ora ono, wis yang lain-lain nggak ada asnaf itu. Maka zakat fitrah itu dialihkan ke hal-hal yang bersifat untuk kebaikan. Misalnya sampai dibolehkan untuk membangun benteng, membeli senjata dan sebagainya. Mengafani jenazah, tuku karpet masjid, barang ini oleh menurut Imam Qofal. Tapi nyuwun sewu pendapat ini tidak masyhur ya. Kalau di kalangan kita terapkan ini rada muskil ini, agak bermasalah. Meskipun juga ada pendapatnya. Nah, kita biasanya kalau sabilillah ditafsirkan dengan guru-guru ngaji ya, orang-orang yang nguri-nguri agomo itu dianggap sebagai sabilillah. Namun niku rata-rata penafsiran kita di lingkungan. Selanjutnya ketentuan amil. Jadi nopo yang dimaksud dengan amil itu? Kalau kita nggak mengerti apa maksud ngamil, kadang kita salah paham, Pak. Amil itu ya panitia. Sebenarnya berbeda. Maka di sini ada takrifnya ya. Wal amilu man ista'malahul imamu ala akhdhis shadaqati wa daf'iha li mustahiqiha. Jadi yang dimaksud dengan amil adalah orang yang diangkat oleh seorang imam. Kalau kita kaitkan dalam konteks bangsa Indonesia, imam yang dimaksud adalah presiden. Berarti presiden itu dimaksud imam. Dan orang yang ditunjuk presiden. Beberapa tagline menjelaskan Amirul Mukminin au naibuhu atau naibnya. Naib itu penggantinya atau orang yang ditunjuk dalam urusan konteks zakat tadi itu. Jadi pengertian amil itu adalah memang diangkat oleh pemimpin negara. Artinya apa? Kita selama ini sering salah menafsirkan soal amil niki. Pokoknya ngerti catet Pak karo takmir masjid ya statusnya amil Pak. Nah niku keliru. Niki ngamil ngangkat karepe dhewe niki namine. Sakar PDW. Nah, maka kalau melihat definisi niki, seharusnya amil-amil punya namanya ikrar pengangkatan. Nah, nanti ada penjelasannya sampai detail kepada soal SK dan sebagainya. Jadi amil intinya harus ada yang mengangkat. Tidak boleh mengangkat dirinya sendiri sebagai amil. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan orang, Pak, saya buat amil Pak. Amil zakat. Nah yang angkat siapa? Pak Kepala Desa. Kan Pak Kepala Desa kan amir Pak. Wih, yang kita pakai. Kulo rada bingung ya. Apa bener ya? Ternyata kita tidak hanya sebatas itu. Pengertian amir itu adalah pemimpin yang menguasai sak negara. Satu negara ini. Itu pengertian amir. Dan kita harus mempelajari namanya Undang-Undang Zakat. Nomor 23 tahun 2011. Termasuk nanti diterjemahkan dalam peraturan pemerintah tentang zakat. Artinya apa? Di situ sudah ada penjelasannya, Bu. Yang bisa ngangkat amil itu lurah tidak bisa meskipun kepala desa. Lurah itu nggak bisa. Kalau di undang-undang zakat itu mentok sampai bupati yang bisa ngangkat sebagai amil. Nanti kita lihat di undang-undang zakatnya. Jadi sekali lagi definisi amil adalah orang yang diangkat oleh negara. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya syarat menjadi amil. Yang pertama, amil ini ada dua jenis. Yang pertama namanya amil tafwid. Amil yang fungsinya mengatur kebijakan. Amil tafwid. Yang kedua namanya amil tanfid atau amil pelaksana kebijakan. Nah, syarat-syaratnya amil tafwid yang pertama Islam, berakal, balik, kudu balik.
urung balik dereng saged jadi amil. Berikutnya adil dalam kesaksian, harus punya sifat adil. Kemudian mendengar, sing budek ra oleh dadi amil. Budek dadi amil bengok ora krungu-krungu. Berikutnya melihat nih kira-kira sing blawur lek kacamata ilang ora iso ndelok niki saya mboten patek iso tapi mboten patek oleh jane sebenarnya. Tapi yo kita sesepuh kita ya pakai kacamata ya. Artinya dalam pengertian melihat ini berarti tidak boleh orang buta. Maksudnya ngoten. Selanjutnya mengerti tentang bab zakat. Ini khusus amil tafwid, harus paham tentang ilmu zakat. Maka kadang ada orang bilang, loh kayak bocah nom-nom kok jadi amil, apa mudeng amil, apa mudeng zakat kayak. Nah nanti kategorinya di amil tanfid Pak. Di amil tanfid itu syaratnya berakal, balik, adil, mendengar, melihat. Orang perlu paham zakat. Bocah-bocah SMA wis balik, kon ngeterni beras, keliling muter nyukakne beras zakat fitrah. Niku kira-kira bocah ngerti ilmu zakat mboten bocah? Mboten, orang ngerti zakat, sempatnya aku dikongkon ngeterni beras tak terno. Berarti dia tidak paham tentang zakat. Statusnya boleh nggak sebagai amil? Boleh, statusnya namanya amil tanfid. Kalau dalam perspektif di Lazis NU itu namanya amil pelaksana. Jadi amil pelaksana itu ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada bagian pengepulan, ada bagian penyaluran di Lazis NU. Kalau yang tafwid itu statusnya sebagai dewan syariah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bentuk struktur amil di masjid musola, terus kemudian nginduk ke Lazis NU itu namanya nanti JP Zisnu Pak. JP Zisnu Musola Darul Ulum, JP Zisnu Musola Al Ikhlas. Nah strukturnya nanti amil tafwid dan amil tanfid. Ada dewan syariahnya, misalnya kiai ini onten 10 ya 10 jadi pengarah semua, dan itu ngalim-ngalim tentang zakat, ngalim tentang zakat. Yang di bawahnya hanya pelaksana, yang penting naati perintahnya amil tafwid. Selanjutnya, bagaimana prosedur pengangkatan? Yang pertama dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah kekuasaan amil. Jadi dilafalkan, wilayah kekuasaannya juga jelas. Oh, Bapak ini statusnya amil, wilayahnya satu desa Srijosari misal. Oh, Bapak ini sebagai amil, wilayahnya satu kecamatan Wai Jepara. Berarti harus jelas pelafalannya dalam persoalan kewilayahan. Yang berikutnya, pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya, misalnya pemimpin tertinggi negara berarti presiden, pejabat pembantunya, menteri agama kalau di Indonesia, mengetahui bahwa calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil. Jadi presiden juga harus paham Pak. Oh itu orang layak. Makanya ada fit and proper test. Dites dulu pengetahuan tentang amil. Ada tim seleksinya, begitu lolos baru bisa menjadi amil. Kalau Indonesia namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu seleksinya ketat sekali Pak, itu seleksinya ketat. Maka begitu seleksi terakhir nanti presiden yang meng-SK-kan untuk Basnas di tingkat nasional. Berikutnya disebutkan tugasnya menangani urusan zakat. Jadi sampean atau kita diangkat sebagai amil itu adalah diperjelas tugasnya. Sampean saya angkat sebagai amil, tugasnya ini ngurusi zakat. Disebutkan wilayah kerjanya, kemudian diangkat secara langsung dengan lisan. Boleh mengangkat amil dengan lisan, boleh. Presiden langsung angkat, Bapak ini saya angkat sebagai amil dengan lisan. Wilayahnya seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dengan lisan. Atau tidak langsung. Tidak langsung itu berarti tidak dengan lisan. Dengan surat keputusan atau SK diangkat. Pakai SK Pak. Pakai SK kepanitiaan atau amil zakat ya. Kemudian calon amil mengetahui bahwa orang yang mengangkatnya berhak mengangkatnya, telah mengangkatnya dan berhak mendelegasikan tugasnya dalam urusan zakat. Berarti seorang amil juga tahu bahwa saya ini diangkat sebagai amil, yang angkat benar. Nah, misalnya amilnya kok mboten mudeng. Pak, saya diangkat sebagai amil. Yang angkat siapa? Pak RT. Pak RT saya sudah meng-SK-kan saya sebagai, berarti ini kok amilnya ora mudeng. Meskipun ono SK nih Pak, meskipun ada SK-nya. Tapi sekali lagi RT nggak punya hak untuk ngangkat amil. Oh Pak, kepala dusun Pak, ngangkat saya. Oh kan ini pemimpin daerah ini Pak, pemimpin daerah dusun. Tetap tidak boleh sesuai aturan
undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Berikutnya, calon amil menyampaikan, menjawab atau atas kesanggupannya atau langsung bekerja. Jadi ketika seorang amil ditawari sebagai amil, dia menjawab, siap, saya sebagai amil. Atau tidak menjawab, langsung kerja. Begitu dapat SK, ya nggak harus jawab, ya siap, nggak. Pelantikan nih, kalau misalnya pelantikan ada siap dan sebagainya. Yang penting dia bekerja, langsung bekerja sebagai amil, berarti otomatis dia menerima dirinya sebagai amil. Diangkat sebagai amil, dia menerima. Yang berikutnya calon amil resmi menjadi amil. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang ini aturan main zakat di Indonesia. Yang pertama namanya Basnas Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, yang mengangkat presiden langsung. Ini tingkat wilayah kerjanya se-Indonesia. Yang kedua adalah gubernur, ini Basnas di tingkat provinsi, Badan Amil Zakat Nasional tingkat provinsi. Yang ketiga adalah Badan Amil Zakat tingkat kabupaten, yang mengangkat adalah bupati. Ini statusnya Badan Amil Zakat ya seperti milik pemerintah. Seperti milik pemerintah, namanya non struktural. Statusnya diangkat. Yang kedua ada namanya LAS Nasional. LAS Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional, di-SK-kan oleh Menteri Agama, bunyinya diberikan izin operasional. Tapi syaratnya harus punya 1 akte notaris, yang kedua terdaftar di izin di Kemenkumham, yang ketiga baru ngurus izin operasional ke Menteri Agama bagi LAS, Lembaga Amil Zakat, yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Yang kedua, LAS yang wilayah kerjanya 1 provinsi, misalnya Bapak Ibu mendirikan LAS, Lembaga Amil Zakat, misalnya apa namanya, Nurul apa misalnya, pokoknya nama, mau nama masjid kita buat lembaga LAS Pak, ini LAS-nya wilayah provinsi, maka harus ada tambahan izin operasional dari Dirjen Zakat ya, di Kementerian Agama Pusat. Yang berikutnya ada LAS yang tingkatnya kabupaten. Kalau LAS tingkat kabupaten, syaratnya harus minta tambahan izin operasional dari Kanwil Kemenak provinsi. Kalau di kita ya di Lampung ya, di Lampung. Selain punya akte notaris yayasan khusus zakat ya, bukan yayasan pondok pesantren atau yayasan pendidikan, bukan. Yayasan yang khusus ngelola zakat infak sedekah. Didaftarkan di Kemenkumham, baru kemudian minta ke tambahan izin operasional dari Kanwil. Ini yang wilayah kerjanya 1 kabupaten. Nah, kita Bapak Ibu sekalian yang menjadi pengurus Lazisnu, ini statusnya kita nginduk ke LAS Nasional. Jadi LAS kita sudah badan hukumnya sudah ada, sudah. Makanya kita statusnya namanya UBZIS. Yang di kabupaten UBZIS, yang di kecamatan UBZIS, yang di desa UBZIS. UBZIS paling rendah ada di tingkat desa. Pak, kalau ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok pengen ngelola zakat, namanya JPZISNU, Masjid Musola. Nanti namanya JPZISNU. Itu sah, Pak. Dengan syarat minta SK ke LAS terdekat. Nah, kita sudah punya Lazisnu, Bapak Ibu, Masjid Musola, nginduk saja ke Lazisnu. Nanti Bapak Ibu yang Lazisnunya sudah jalan ya di kecamatan, saya harapkan Masjid Musolanya nanti nginduknya ke Lazisnu di tingkat kecamatan, SK JPZISNU-nya. Kalau UBZIS ya, kecamatan dan ranting, itu SK-nya langsung dari Lazisnu cabang. Kalau Lazisnu cabang, itu SK-nya dari Lazisnu pusat untuk izin operasional. Berikutnya, ada namanya amil perseorangan, Pak. Sendirian jadi amil. Misalnya ada ustadz di kampung jadi amil. Kemudian ada amil perkumpulan beberapa orang. Ini statusnya diakui dengan syarat ada izin dari KUA setempat. Ada izin dari KUA. Kemudian nanti setelah proses tasarruf, setelah distribusi zakat fitrah dan sebagainya, laporan ke KUA. Tapi yang model ini, yang model amil perseorangan atau amil beberapa orang ini dibolehkan dengan syarat ketika di wilayah tersebut sudah tidak ada Basnas, tidak ada LAS. Nah, kita sudah ada Lazisnu, Pak, tapi nggak boleh berarti amil perseorangan atau amil perkumpulan beberapa orang yang tidak diwenangkan, tidak dibolehkan. Kecuali yang wilayahnya daerah-daerah pegunungan, jauh dari Basnas, tidak
berat pokoknya. Ketemu Basnas itu butuh waktu harian gitu. Nah itu boleh laporan ke KUA setempat yang paling dekat. Nah statusnya nanti Bapak Ibu itu sudah menjadi amil syar'i atau amil yang sah. Amil perseorangan, perkumpulan perseorangan dalam masyarakat ya. Jadi artinya sebenarnya di Undang-Undang Zakat ini dibolehkan, tapi itu tadi syaratnya. Nah di sini ada penjelasannya. Yang dimaksud dengan komunitas, ini amil komunitas atau amil beberapa kelompok orang, legalitasnya hanya berlaku bagi komunitas muslim yang berada di satu wilayah yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari Basnas. Sulit mencapai Basnas itu sulit, susah. Dan jauh dari LAS. LAS itu ya termasuk Lazisnu tadi ya. Tidak memiliki infrastruktur untuk membayarkan zakat kepada Basnas dan LAS. Mereka masih dibolehkan untuk menjadi amil individu, tapi syaratnya komunikasi dengan KUA, jaraknya jauh dari Basnas dan LAS. Yang berikutnya sanksi amil. Ini sanksi amil ya. Amil yang tidak menjalankan tugasnya dan lain sebagainya. Kemudian amil zakat sebagaimana dimaksud pasal 66 juga dapat dikenakan sanksi administrasi, Pak. Sudah diangkat sebagai amil resmi, punya SK, ketika menyalahgunakan, ini ada sanksinya. Nah, ini sanksi pasal 27, Pak. Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual. Nah, ini bahasa gampangnya amil yang tidak jujur, kemudian menyalahgunakan amanat dari jamaah. Kemudian ada pasal 28-nya, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil. Ngaku-ngaku dirinya sebagai amil, tapi tidak ada izin pejabat setempat. Tidak ada. Yang dimaksud di sini izin pejabat setempat itu minimal ya Bupati tadi itu. Itu Basnas tapi Pak, Basnas ya. Maka nanti ada sanksinya. Yang pertama, kalau menyalahgunakan statusnya sebagai amil, kerjanya tidak beres, itu sanksinya akan dipidana selama 5 tahun. Wah, ngeri juga ngamil Pak. Ngamil kok nyelundupke 5 tahun pidananya. Dendanya 500 juta. Ben blenger Pak, wih repot kita dadi amil iki ngeri ya. Ini yang kedua, kalau orang-orang itu mengaku amil tapi tidak ada pengangkatannya, wis pokoknya ngaku sakarepe dhewe lah, aku yang amil. Lah sing ngangkat sapa? Pokoknya amil, aku zaman biyen ngamil terus aku ora tahu ganti statusnya amil. Nah, yang begini ada sanksi pidananya. Kalau dilaporkan juga masalah, Pak. Makanya kita harus hati-hati betul soal pengelolaan zakat ini. Harus kita perbaiki pola-pola pengelolaan zakat kita. Sanksinya pidananya 1 tahun, dendanya sebanyak 50 juta. Ngaku amil itu dendanya 50 juta. Repot ya? Repot. Makanya ini penting, Pak. Jadi kita perbaiki pelan-pelan, kita sosialisasikan ke jamaah-jamaah kita supaya amilnya sekarang distatuskan menjadi amil syar'i. Sebenarnya gampang caranya. Mungkin cukup komunikasi sama Pak Makros ya, Pak Makros atau teman-teman Lazisnu yang lain. Cukup difoto saja struktur panitia, Pak tolong ini di SK-kan sebagai amil. Sudah nanti dibuatkan SK sama Pak Makros. Selesai, aman dari pidana dan sah statusnya menjadi amil. Kan bukan pakai angel. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Basnas diangkat, LAS yang seperti Lazisnu itu statusnya namanya diberikan izin operasional, yang AP ini namanya amil perseorangan, kemudian ada namanya AKP, amil komunitas ya, amil komunitas, beberapa kumpulan perorangan ini diakui statusnya sebagai amil syar'i. Nah, tadi yang amil perkumpulan atau amil perseorangan harus ke KUA tadi ya, dengan syarat tadi itu jauh dari LAS dan Basnas. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya perbedaan amil syar'i dan non amil ini bedanya. Kalau non amil, pengelola zakat yang belum legal, belum punya SK, maka berstatus sebagai wakil dari muzaki, statusnya wakil. Bila wakalahnya sah, perwakilannya sah, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat muzaki belum gugur. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal tadi, Pak, Bu. Jadi kalau kita titip ke panitia, kok ternyata selip, wah, kita masih punya kewajiban zakat.
Loh ini rame loh Pak, itu kalau misalnya ada masalah begitu pasti ketahuan Pak. Berikutnya, kalau dia amilnya sudah syar'i, pengelola zakat yang legal, berstatus sebagai naib. Naib itu pengganti mustahik, sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban zakat seorang muzaki telah gugur. Sudah amil resmi, kok ternyata diselipkan, resiko dia sendiri Pak, resiko amil, karena ada pidananya. Nah, yang berzakat titip kepada amil, yus nggak ada masalah. Buat diselip nih apa-apa, tetap gugur kewajiban kita sebagai muzaki. Berikutnya, tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional. Kalau panitia nggak ada SK itu nggak boleh ngambil biaya operasional. Tapi kalau statusnya amil yang sudah ada SK-nya, izin operasionalnya, dia boleh mengambil sebagian kecil untuk operasional kegiatan zakat. Pengelolaan zakat itu bisa dibiayai operasional dari zakat tersebut. Yang berikutnya, jika statusnya masih panitia, tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Wong statusnya baru panitia. Tapi kalau sudah menjadi amil, berhak mendapatkan zakat atas nama amil. Nah ini kira-kira kadarnya Pak ya, kadar zakat. Nanti yang kadar ini saya kira tidak perlu saya sampaikan secara detail ya. Bapak Ibu cukup browsing saja di NU Online. NU Online nanti ketemu berapa kadar-kadar zakatnya, termasuk zakat pertanian. Kemudian kalau dia di air ini sebenarnya ada sekilas di sini sudah saya sampai, ada juga di file ini, nanti saya berikan ke Pak Mahrus untuk sosialisasi ke desa-desa kalau diperlukan ya, ke kampung-kampung untuk sosialisasi tentang materi zakat ini. Kadarnya bisa dibaca di NU Online atau di kitab-kitab fikih, itu saya kira sudah masyhur ya, tentang misalnya, tapi yang agak debatable Pak, agak perdebatan itu soal zakat profesi. Zakat profesi ini memang tidak ada di karya-karya ulama-ulama kita, ulama-ulama klasik itu tidak ketemu namanya zakat profesi. Karena orang dulu itu profesi itu rata-rata tidak dizakati. Dan di kiai-kiai NU rata-rata tidak ada zakat profesi ini. Tidak cukup dikenal. Karena zakat profesi ini sifatnya masih baru. Hanya soal ijtihad beberapa orang, beberapa ulama mutaakhir, seorang yang punya profesi seperti dokter spesialis, itu kan di kitab-kitab kuning kan tidak ada dokter spesialis Pak. Tidak ketemu. Maka kemudian dikiaskan dengan emas. Jadi kalau orang nyimpan emas kira-kira jumlahnya 85 gram, disimpan emasnya, bukan emas yang dipakai ya untuk perhiasan, emas batangan disimpan sudah genap 85 gram, genap, artinya kadarnya genap, nisabnya pas, haulnya sudah cukup, maka harus diambil 2,5%. Begitu juga yang lain, kalau punya penghasilan dan sebagainya, rata-rata rujukannya 2,5%. Saya kira itu ya Bapak Ibu, jam rolas, ternyata sudah siang Pak. Nanti kira-kira yang ditanyakan nanti kita ngobrol bareng-bareng nggih. Karena saya bukan pusat kebenaran senes, kula orang alim dhewe tasih kathah kiai-kiai sing alim soal zakat niki. Hanya saya coba menggabungkan konsep zakat yang ada dalam pandangan kiai-kiai kita di masjid musola kita itu dengan konsep undang-undang zakat. Ngoten nggih? Kira-kira. Jadi kita istirahat sebentar, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua, saling belajar. Kalau ada rujukan yang lain, mboten napa-napa Pak. Kita nanti tambah materi ini, kita tambah lagi. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.